We pray for better days. Halo semuanya, selamat datang di Ngomongin Fakta. Kali ini kita akan ngomongin tentang resesi ekonomi. Oh iya teman-teman, sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Ngomongin Fakta agar kami terus bersemangat menyampaikan fakta-fakta menarik untuk kalian semua. Tidak terasa, sudah hampir 5 bulan pandemi menyerang negara kita. Gimana nih teman-teman, di rumah aja udah mulai bosen belum? Emang virus COVID-19 ini nyebelin banget. Sebenarnya, adanya pandemi ini menjadi musibah global yang berdampak pada semua lini loh teman-teman. Gak cuma kita aja loh yang gak bisa nonton bioskop atau makan renyahnya ayam KFC, tetapi adanya pandemi ini berdampak pada perekonomian negara kita juga loh. Karena adanya COVID-19 juga berdampak banyaknya pengangguran, lesunya konsumsi, ataupun produksi. Apalagi belakangan ini lagi heboh di headline berita tentang resesi ekonomi yang terjadi di negara Jerman, Jepang, bahkan tetangga terdekat kita sendiri yaitu Singapura mengalami resesi. Bahkan beberapa headline berita sudah menuliskan Indonesia berpotensi resesi ekonomi. Ih, serem gak sih? Kita aja dihantui COVID-19 belum selesai. Malah muncul hantu baru yaitu resesi. Maaf teman-teman. Ayo kita kembali ke topik lagi. Nah, dengan adanya berita resesi tersebut, apakah sudah pantas kalau kita khawatir dengan adanya resesi? Apa orang rebahan akan berdampak juga? Nah, di sini kalian akan aku ajak membuka kamus KBBI untuk mencari arti kata resesi itu sendiri. Menurut KBBI, arti kata resesi itu adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya. Lalu, yang jadi pertanyaan, bagaimana sih indikator negara dikatakan resesi? Di sini, para ahli sepakat menyatakan bahwa resesi adalah ketika suatu negara mengalami produk domestik bruto negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, dan ukuran konstruksi pendapatan dan manufaktur yang lama. Pada tahun 1974, ekonom Julius Siskin memberikan beberapa aturan untuk mudah mendefinisikan suatu negara mengalami resesi. Aturan yang paling populer dan sering digunakan hingga saat ini adalah penurunan hingga negatif pada PDB selama 2 kuartal. Nah, langsung aja kita melihat PDB dari Jerman yang sudah dinyatakan resesi. Pada kuartal 4 2019, Jerman mengalami pertumbuhan sebesar 0,4%. Yang artinya PDB dari negara Jerman di kuartal 4 mengalami kenaikan 0,4% dibandingkan dengan PDB negara Jerman di kuartal 4 di tahun 2018. Lalu kita coba lihat PDB negara Jerman di kuartal 1 pada tahun 2020. Di sini tertulis minus 2,2%. Artinya, PDB negara Jerman pada kuartal 1 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan PDB negara Jerman di kuartal 1 2019. Nah, negara dikatakan resesi apabila mengalami penurunan 2 kuartal secara berturut-turut. Apabila penurunan terjadi secara 2 kuartal seperti negara Indonesia, belum bisa dikatakan mengalami resesi karena pada kuartal pertama PDB negara Indonesia belum mengalami penurunan hingga minus. Jika dilihat dari sini, PDB menjadi salah satu acuan untuk menyatakan suatu negara dikatakan resesi atau tidak. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu PDB? PDB atau pendapatan domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB atau dalam istilah bahasa Inggris GDP menjadi salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, aspek-aspek PDB itu ada 4 teman-teman.
Yang pertama, konsumsi masyarakat. Yang kedua, belanja negara. Yang ketiga, investasi sektor real. Dan yang keempat, ekspor dikurangi impor. Nah, jika ditulis PDB sama dengan C atau konsumsi plus I atau investasi plus G atau government atau pemerintah plus ekspor dikurangi impor. Nah, jika kalian ingin menghitung pertumbuhan PDB, tinggal kalian lihat PDB tahun ini dibagikan dengan PDB sebelumnya atau PDB kuartal tahun ini dibagikan PDB kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Oh iya teman-teman, tadi negara dikatakan resesi jika suatu negara mengalami pertumbuhan GDP atau PDB negatif selama 2 kuartal kan? Jadi sebenarnya resesi itu hasil bacaan data yang sudah kita lewati. Untuk pertumbuhan ekonomi saat ini dan mendatang, kita yang menentukan. Jadi, sampai sini paham kan teman-teman? Kalau resesi itu berdasarkan peristiwa ekonomi yang sudah kita lewati. Yuk ikuti kami. Kalian akan kami ajak flashback kalau ternyata negara kita sudah cukup jago loh mengatasi krisis ekonomi. Di tahun 1950-an, di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia sempat berlaku 3 mata uang. Yang pertama, mata uang The Javas Bank. Yang kedua, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, Gulden, dan mata uang pemerintahan Jepang, Nica. Peredaran mata uang yang berlaku berbeda-beda mengakibatkan pemerintah sulit mengontrol jumlah mata uang hingga terjadi inflasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada 10 Maret 1950, Menteri Keuangan kala itu Syafruddin Prawira Negara mengeluarkan kebijakan moneter dengan nama Gunting Syafruddin. Maksud dari kebijakan ini adalah menggunting mata uang yang setara Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Untuk bagian kiri dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus. Sementara itu, masyarakat diberikan waktu dari tanggal 22 Maret sampai 16 April untuk menukarkan uang bagian kiri dengan uang kertas yang baru. Lalu, untuk uang bagian kanan tidak dapat digunakan untuk transaksi. Tetapi, masyarakat dapat menukarkan dengan obligasi negara dengan nilai setengah dari yang semula. Dan itu akan dibayarkan 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Kalau kalian cermati, dengan kebijakan tersebut, pemerintah dapat mengurangi jumlah uang beredar untuk mengurangi inflasi, mencetak mata uang baru, dan mengisi kas negara dengan pinjaman wajib bagi masyarakat Indonesia. Krisis selanjutnya terjadi di tahun 1959. Saat itu terjadi sebuah inflasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengurangi nilai rupiah menjadi 10% untuk mata uang Rp1.000 yang menjadi Rp100 dan Rp500 menjadi Rp50. Kebijakan moneter ini disebut dengan nama centering. Namun, karena kurangnya sosialisasi, di masyarakat Indonesia sering terjadi penipuan. Di tahun 1960-an, Indonesia mengalami hyperinflasi. Masalah kali ini dikarenakan terdapat perpecahan politik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak stabil, APBN di tahun 1960-an pernah defisit hingga Rp1.565 miliar karena digunakan untuk proyek-proyek mewah dan militer. Demi menutup defisit, pemerintah mencetak uang besar-besaran yang mengakibatkan hyperinflasi sampai 60% di tahun 1965. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan redenominasi atau pemotongan nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1.
Karena kurang sosialisasi, kebijakan ini tidak berjalan mulus yang mengakibatkan kebingungan di masyarakat. Pada era Soeharto, hutang Indonesia pernah mencapai 130 miliar US dollar dan cadangan devisa Indonesia hanya 20 miliar US dollar. Di era pemerintahan Soeharto juga banyak kredit macet karena kurangnya pengawasan dari Bank Indonesia. Hal ini membuat bank-bank dengan mudah memberikan kredit sehingga mengakibatkan kredit yang macet. Karena dua hal inilah yang mengakibatkan Indonesia ikut terdampak ketika Thailand mengalami krisis ekonomi pada Juli 1997. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai minus 13% di kala itu dan diikuti nilai tukar rupiah kala itu dari 2.450 menjadi 16.650 per dolar Amerika. 15 Januari 1998, Indonesia menyerah dan menerima bantuan ekonomi moneter dari IMF untuk pulihkan ekonomi. Itulah krisis-krisis yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga krisis-krisis sebelumnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar Indonesia lebih siap menghadapi krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Seperti biasa, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, like, komen, dan tentunya subscribe. Bye-bye!